Selamat datang di podcast Bacot, barisan cerita orang dalam. Di sini gua Nobi sama siapa nih sebelah gua? Gue Farel. Nah, Farel. Jadi kita hari ini akan dari lantai berapa nih? Lantai 16. Di ruang apa? Ruang Apa? Yo, di gedung apa? Yo. di gedung Balai Kota di Merdeka Selatan. Disebutin Balai Kota. Balai Kota. View kita langsung lihat Monas, kelihatan juga yang di seberang. Jadi di sini kita akan bahas apa, Rel, kira-kira? Kita mau ngebahas berita yang baru minggu lalu, heboh tentang 2 tahun pemerintahan Gubernur Jakarta. Yang itu ya, yang dimusuhin di Twitter itu ya? Ya gitu, dipusuhin Twitter dan dipuja-puja di Instagram. Dipuja di Instagram oleh kaumnya sendiri, bukan? Aduh, enggak lah. Ya, kondisinya kan ya namanya seorang gubernur tuh pasti ada yang sepakat, ada yang setuju sama kebijakannya, ada yang nggak setuju dan segala macam. Nah, soal kebijakan nih, kan kita akan ngobrol sama orang-orang yang dibalik kebijakan-kebijakan tersebut, orang-orang yang katanya sih yang paling ngerti, yang paling bantuin Pak Anies, Pak Gubernur, Orang dalamnya gitu. Orang dalamnya buat bahas kira-kira sebenarnya itu di belakangnya itu gimana sih gitu kan. Sebenarnya kerjanya mereka tuh ngapain sih gitu kan. Kan banyak yang bilang gajinya gede banget tapi nggak jelas kerjanya gitu kan. Ini tim mereka katanya banyak banget nih ya orangnya, nggak dibatasin lagi sekarang. Nah, gitu kan. Nah, di depan gua ada kenalin diri sendiri lah ya. Paling nggak usah dikenalin ini. Mic-nya kedengeran bisa kan? Iya, tes lah ya. Tes. Nah, ketahuan banget ya belum pernah podcast ya. Iya, ini kayaknya saya baru pertama kali masuk podcast. Iya. Siap-siap terkenal ya? Silakan. Mungkin kenalin dulu. Iya, perkenalkan nama saya Angga. Saya Gua lu aja lah. Gua ya. Ya, perkenalkan nama gua Angga. Gua bantuin ABW itu dari sejak zaman masa kampanye 2016 sampai tim ses ya, tim ses ya. Oh, enggak, bukan tim ses. Jadi dulu itu gua sama temen gua yang ini satu lagi Di sebelah ya? di sebelah gua. Itu dulu kita bantuin nyiapin program kampanye. Gitu. Nanti kita mau cerita sih mungkin ya, dulu waktu nyusun kampanye tuh bukan kayak orang bayang-bayang kira-kira yang bagus apa, tapi by riset gitu. Nanti teman saya juga bakal ngenalin diri. Coba sebelahnya, siapa namanya? Halo, nama saya teman saya. Gue Ade Chandra, temennya Angga. Bareng Angga dulu bantu program kampanye ya. Anies Baswedan Sandiaga Uno 2016. Suaranya gedein, suaranya. 2016, 2017. Tadi benar kata Angga. Ini belum pernah podcast semua nih ya. Iya, benar kata Angga. Jadi program itu disusun nggak sembarangan gitu. Berarti buktinya apa? Siap. Nanti kita obrol. Ini TGUPP ya dua-duanya berarti ya? TGUPP. TGUPP. Oke, lanjut. Satu lagi ada? Iya, halo, kenalin gua Dimas. Gua juga TGUPP yang tadi disebutin. Kebetulan bagian transportasi. Bantuin ABW kalau boleh dibilang dari akhir tahun lalu, Desember tepatnya. Udah hampir setahun bantuin 2018 ya? 2018. Baru masuk. Baru masuk. Oke. Nah, Gubernurnya udah nyebut nama ya, udah nyebut inisial. Kita belum nyebut nama dari tadi sebenarnya. Iya, belum kenalan sebenarnya kalian. Jadi gue kenalin ada Nobita dan Doraemon ya. Mentang-mentang baju gue biru ya. gua giant sih. Oke, monggo. Dari kan Mas berbaju batik. aduh, ini kan biar Jumatan gitu, biar Siap. cocok lo berpakai batik gitu kan. Nah, kan lagi rame nih katanya kebijakan-kebijakan Pak Anies nih masih banyak yang nggak tepat gitu, nggak kerja gitu Pak Anies dan segala macam. Nah, sebenarnya sih gimana sih sebenarnya awal mula kebijakan-kebijakan yang kayak misalkan yang lagi rame nih DP 0 misalkan, kenapa sih muncul kepikiran DP 0 misalkan, atau misalkan nih banjir gitu nggak ngapa-ngapain gitu dan segala macam. Katanya mau naturalisasi itu. Nah, awal mulanya itu mikirin naturalisasi, DP 0 dan segala macam tuh awal mulanya gimana sih? Sebagai orang-orang ya, yang dulu itu waktu kampanye ini yang saya ingat dulu ya, dulu waktu awal pengumuman Pak Gub jadi calon gubernur, perintah pertama yang dia sampaikan itu adalah bikin forum pakar untuk cari pendapat dari sekian banyak pakar tentang masalah-masalah yang ada di Jakarta. Kalian langsung dikontak gitu, begitu gue mau jadi gubernur nih, Angga tolong cari di BBM. Di masih BBM, masih pakai BBM ya, Pak? kita di ini pakai Telegram. Pager. Jadi kalau nonton Marvel tuh pakai itu. Jadi gitu. Marvel ya. Jadi dulu kebetulan
ya kita udah diajak dari awal, terus diminta bikin forum pakar waktu itu. Jadi ada berbagai macam pakar dan pakar-pakar yang udah punya kredensialnya gitu ya. Pakar-pakar itu bilang gitu, salah satunya yang saya ingat adalah pakar transportasi bilang bahwa Jakarta itu harus punya feeder ke Transjakarta dan ke MRT. Makanya keluar idenya tuh bikin itu yang angkot kan gitu. Terus kaitannya sama banjir. Waktu itu dibilangin, iya dulu itu banjir di Jakarta itu kan ada 3 jenis. Nah, yang harus dikurangi sama pemerintah adalah banjir yang akibat hujan lokal, di mana hujan lokal itu kan dituruninnya harus diserap ke tanah dong gitu, bukan dialirin langsung, karena yang dialirin ke laut itu ada yang dihandle sama sungai kan banjir yang dikirim dari Bogor gitu. Sehingga kita harus mengurangi beban sungai, caranya dengan mengurangi air masuk ke sungai gitu. Makanya akhirnya muncullah naturalisasi, muncul sumur resapan macam-macam. Dan kaitannya sama DP0 waktu itu kita dikasih data bahwa berdasarkan BPS di Jakarta itu ada backlog kepemilikan sama backlog hunian. Backlog itu apa? Mungkin Backlog banyak itu, yang nggak tahu. nah betul sekali. Bapak Nobita yang ini kayaknya lebih pintar daripada di Doraemon ya. Backlog itu apa? Backlog itu adalah kebutuhan warga dan ketersediaan. Iya. Jadi Kebutuhan terhadap terhadap rumah. gap antara- Gap. Jadi di Jakarta itu ada 1 juta orang yang tidak punya rumah. Termasuk saya. Saya juga. Tapi ada TGPP-nya udah punya rumah. 200-an ribu orang yang tidak backlognya hunian. Jadi dia nggak tinggal di rumah. Bisa jadi Nggak tinggal di rumah gimana? bisa jadi dia numpang sama orang tuanya, bisa jadi dia numpang sama saudaranya, bisa jadi numpang di Pondok Mertua Indah gitu, macam-macam. Jadi itu yang jadi masalah utama. Makanya terus kita riset lagi. Ini gue potong dikit ya. Tapi sebenarnya kondisinya ketika lu nyusun dan segala macam itu jatuhnya ada gimmick-gimmick yang penting terlihat keren gitu, atau yang penting jadi program kampanye yang penting kepilih gitu ya, atau gimana gitu. Gue kurang ngerti juga ya untuk masalah pembuatan kebijakan. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya Jadi- pilih-pilih kebijakan itu ada niat ke sana atau gimana? Sebenarnya sih gini, kalau kita lihat masalah Jakarta tuh konsisten, itu selalu isunya antara lain pertama soal kesempatan kerja, ya kan. Lalu ekonomi itu misalnya kesempatan kerja, lalu isu soal biaya hidup itu biasanya di dalamnya adalah soal biaya perumahan, transportasi dan lain sebagainya, dan ketiga adalah isu pendidikan. Itu 3 isu utama yang selalu kita temuin tuh gitu. Jadi isunya basic aja, cuman pertanyaannya adalah apakah perlu ada gimmick dalam kampanye. Kalau gue boleh bilang ya harus gitu, karena tugas lo tuh nggak berhenti dalam hanya menyusun program, tapi juga bagaimana menjual program tersebut. Gitu. Nah misalnya salah satu contohnya, kenapa dulu namanya OKO Trip gitu kan? Kenapa nggak bilang aja? Kenapa lo nggak bilang misalnya kita akan meningkatkan first mile dan last mile dari transportasi publik? Terlalu membingungkan dan orang nggak akan nangkep pesannya apa gitu. Dan bagi gua, lo kalau pengen dorong agar warga itu peduli terhadap isu apapun itu, lo harus pastikan bahwa pesannya sederhana dan orang nempel ingetnya apa gitu. Dan itu yang kita lakukan. Oke. Dan fakta membuktikan kita menang ya. Yang paling jumawa sekali. Ada congkak ya. Dulu kita lebih sulit nggak ya daripada Jadi gini, dulu itu kita basisnya komunikasinya saintifik. Semuanya pakai bahasa rumit-rumit ya. Sampai Awal-awal ya. Backlog tadi kan. sampai di minggu-minggu bulan-bulan awal kampanye kita selalu di urutan 3. Iya. Jadi kita sedih banget ya, 10%, 10 ini terus sampai akhirnya kita ya namanya kampanye itu bukan adu-adu saintifik gitu, adu-adu catchy gitu kan, makanya akhirnya yang keluar itu kan kayak DP 0%, DP 0 rupiah. Oke dong, gerakannya Gitu. Terus itu ada sangat ini loh. Oke gitu kan dengan gerakannya. Terus Trip gitu, itu kan sejatinya untuk menarik massa. Dan kenapa akhirnya sekarang dirubah Jaklingko, mungkin nanti Mas Dimas yang bisa cerita juga gitu ya. Sebenarnya gimana sih gitu, tapi intinya dulu itu kita nyusunnya by riset, sehingga implementasi kebijakan itu lebih mudah gitu, bukan cuma asal pengen bikin A, pengen bikin B, pengen bikin C gitu. Makanya itu yang lebih rumit ya. Nggak rumit sih sebenarnya, seru juga deh sebenarnya. Agak telat dikit nih, tapi kalian TGWP bidang apa ya sebenarnya?
Kita bidang apa ya? Bapak ini pertanyaannya menjebak ya. Enggak, sebenarnya macam-macam, kayak Ade kemarin ngurus Kesra, saya kemarin ngurus kesejahteraan rakyat gitu. Saya dulu sempat ngurus tentang perumahan. Sekarang masih ngerjain kampung juga sama Ade gitu. Mas Dimas bagian apa Mas Dimas? Transportasi. Transportasi. Kan udah ngomong tadi. Iya bener ya, aduh saya agak lupa. Ini